Shalom bagi kita semua. Horas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kiranya sukacita mengalir di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kami pendeta beserta dengan majelis HKBP Simbara turut mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, terutama yang hadir pada saat ini dan juga yang menonton dalam ibadah online TV Nusantara, mengucapkan semoga Tuhan menambahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita, ditambahkan kesehatan dan umur yang panjang. Itulah doa dan permohonan kami kepada kita semua yang berkumpul pada saat ini, terutama juga yang menonton ibadah online TV Nusantara. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita duduk kembali. Acara Minggu 3 Desember 2023 di HKP Simbara, Minggu Advent pertama. Topik berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Mari kita masuk dalam kebaktian minggu kita. Berdoa sejenak dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 590 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 355 1-2. Dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dari Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kor Ina HKBP Simbara. Sama
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 162 1 tambah 3. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 543 1 sampai 2. Jangan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asap Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benjamin dan Manase. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makanan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar Kor Ina HKBP Simbara.
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 253, 2+4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada saat hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti setiap peribadahan-Mu ini, mengumandangkan lagu pujian-Mu, dan mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau turut hadir dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan-Mu, untuk menantikan kedatangan-Mu dalam minggu Advent ini. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk seluruh pelayan-Mu, baik dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau turut hadir dalam hati kami, agar kami dapat tetap sabar dalam melakukan setiap pelayanan kami. Biarlah kiranya Engkau turut hadir dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan setiap program-program dalam memajukan gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di sini, maupun jemaat-Mu yang ikut serta dalam menonton peribadahan online ini. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan,
panjang umur serta kesabaran dalam melakukan setiap aktivitas, dalam melakukan setiap kegiatan mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk tim Nusantara TV. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka sukacita, semangat baru dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam melakukan setiap pelayanan peribadahan online. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan panjang umur, agar mereka tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik mereka di dalam rumah mereka masing-masing, baik mereka di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau ikut campur tangan dalam penyembuhan penyakit yang ada dalam diri mereka. Engkau yang mengangkat penyakit yang ada pada tubuh mereka, supaya mereka dapat melakukan setiap aktivitas mereka. Dan biarlah Engkau yang memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka pangan, supaya menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati setiap orang-orang yang merawat dan menjaga saudari-saudari kami yang sedang sakit, supaya mereka tetap sabar dan tabah dalam melakukan setiap kegiatan mereka dan menjaga teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, baik itu pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap program-program dalam memajukan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudari-saudari kami yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, baik itu ulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya Engkau memberikan panjang umur bagi mereka dan berkati setiap proses kegiatan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap gerejamu yang memerlukan bantuan. Biarlah kiranya Engkau yang mengirimkan para donatur, para orang-orang yang mau berbelas kasih untuk membangun dan untuk memberikan bantuan kepada gerejamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang turut hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Untuk segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 354 1-3. Tuhan Yesus, Dia
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita masuk dalam acara Minggu 3 Desember 2023 di HKPP Simbara ini, Resort Siombu, di Minggu Advent yang pertama dengan topik berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Yang ke-37, demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelumnya semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terutama buat pemirsa yang menonton di TV Nusantara pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini kita akan memasuki yang namanya Minggu Advent. Apa itu sebenarnya Minggu Advent? Bahwasanya Minggu Advent itu adalah tahun baru gereja. Minggu Advent yang pertama sampai yang keempat juga, ini mau mengingatkan bagi kita bahwa bagaimana sebenarnya perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mau mengingatkan dalam Minggu Advent ini bagaimana sebenarnya karya keselamatan yang dari Tuhan. Karya keselamatan yang diawali dengan penciptaan, pemeliharaan, dan bagaimana sampai kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Minggu Apen juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dikatakan dalam nas ini bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Tentu saja kalau kita menyambut kedatangan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dulu. Bagaimana persiapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Tentu sama halnya dengan persiapan-persiapan dalam menyambut bagaimana yang kita idolakan. Tentu saja semua kita yang hadir pada saat ini, baik juga yang menonton pada saat ini, pasti kita mengidolakan yang namanya seseorang. Bukan hanya orang saja, kelompok saja, baik juga klub, baik juga apapun itu, pasti kita mengidolakan itu dalam menyambut kedatangannya. Ini yang menjadi fenomena yang sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita mengidolakan seseorang itu, tentu kita dengan antusias untuk menyambutnya dalam hal mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu, kaum muda atau yang namanya kaum yang sampai juga kaum yang dewasa juga, ketika dia menonton film atau ketika dia mengidolakan suatu penyanyi, wah dia masih pasti menunjukkan antusiasnya atau ekspresinya. Ya, ada sekarang kalau di sejaman sekarang ini kaum muda mengidolakan yang namanya Blackpink. Ada juga yang mengidolakan yang namanya Coldplay. Dia sangat senang dengan idolanya itu. Dia menunjukkan bagaimana juga antusiasnya ketika dia menontonnya, atau apalagi kalau dia bisa berjumpa dengannya. Itu kaum muda. Kalau ibu, kaum mama, dia mengidolakan film sinetron. Ya, apalah sinetron yang sering ditonton kaum ibu-ibu, seperti Ikatan Cinta atau apa saja pun itu, pasti dia tidak ketinggalan untuk menontonnya. Sampai-sampai mau dia memasak tes, akhirnya tesnya pun jadi tidak ada lagi karena gosong. Gara-gara dia ingin menonton TV Nusantara itu, dia menonton film sinetron itu maksud saya. Sama juga dengan kaum bapak. Kaum bapak mengidolakan olahraga. Baik juga kaum laki-laki yang mengidolakan olahraga ketika ada pemain sepak bola yang namanya si Ronaldo atau yang namanya si Messi dan lain sebagainya, dia tidak ketinggalan untuk menontonnya. Ini juga. Baik juga anak-anak juga yang menonton film kartun. Ya, dengan kartun kesukaannya, dia pasti juga menontonnya dan tidak ketinggalan untuk menonton apalagi tontonannya yang dia idolakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya katakan dalam nas ini, dalam cerita itu bagaimana sebenarnya mengidolakan seseorang itu atau siapapun itu, dia pasti menunjukkan akan antusiasnya, akan persiapan-persiapannya. Ketika juga dia kalau dikatakan berjumpa, dia akan mempersiapkannya dengan baik. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tentu ini fenomena yang terjadi. Yang dia idolakan. Ketika dia berjumpa, sampai dia bersorak-sorak, karena dia bisa berjumpa, apalagi kalau sudah berfoto dengannya yang dia idolakan. Inilah fenomena yang terjadi. Oleh sebab itu,
Ini yang dikatakan tadi yang dia idolakan. Kalau dikatakan idola, ya bahasa yang mengatakan itu adalah mendewakan. Siapa yang kita dewakan, siapa yang kita idolakan? Ya. Kalau kita orang yang percaya, pasti kita yang mengidolakan adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Karena itulah juru selamat kita. Karena itulah yang kita percayai di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, fenomena inilah yang mau dikatakan Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kepada idola kita yang kita idolakan. Sebagaimana kita mengidolakan seseorang itu, bagaimana kita juga mengidolakan Tuhan di atas dari segalanya. Ini yang mau saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tentu saja Bapak Ibu, idola kita adalah Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu yang namanya idola seperti yang idola yang seseorang itu, bagaimana persiapan kita, kesiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu, janji kedatangan Tuhan itu pasti di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita tentu saja mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita juga harus percaya janji Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap setiap apa yang Dia katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang patut kita renungkan terutama dalam nats ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah waktu dan kedatangan Tuhan. Dalam pasal atau dalam nas ini bagaimana sebenarnya dikatakan kita tidak mengetahui waktu itu. Malaikat pun yang di sorga, anak, dia tidak tahu kalau dikatakan tentang kedatangan Tuhan. Hanya Bapa saja yang tahu. Oleh sebab itu yang mau dikatakan juga Bapak Ibu, kita harus waspada. Waspadanya adalah banyak penyesat-penyesat yang salah mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. Pernah kita dengar Bapak Ibu ada yang sampai mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Mereka mengatakan tentang simbol-simbol. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari kiamat. Tuhan datang katanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada yang datang. Lalu dia juga membuat lagi pemahaman-pemahaman baru. Simbol-simbol yang baru. Mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan tadi, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, bagaimana yang mau dikatakan, yang pasti memang ada yang namanya kedatangan Tuhan, tapi bagaimana kita dengan waspada untuk dapat mempersiapkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang patut kita renungkan dalam nas kita adalah kita hidup sesuai dengan tanggung jawab. Kita harus hidup sesuai dengan tanggung jawab. Demikian juga dikatakan dalam ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Dikatakan menyerahkan tanggung jawab. Artinya Bapak Ibu, kita
Tuhan menyerahkan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu harus kita laksanakan. Bagaimana talenta-talenta atau bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja talenta, banyak talenta. Baik juga yang bernyanyi, baik juga yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga tanggung jawab kita juga sebagai orang tua. Tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab anak-anaknya juga. Jadi ada tanggung jawab. Mulu bahasa Batak na tohonan dilihat tuhita. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dikatakan tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga yang mau dikatakan adalah bagaimana kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh. Iman yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kenapa? Karena begitu banyak godaan-godaan bagi kita. Bagaimana kita menikmati akan godaan-godaan duniawi. Iya, kita tahu Bapak Ibu bagaimana sebenarnya ada orang yang bodoh yang mempersiapkannya tetapi mereka tidur. Sehingga dia tidak mengetahui ada seseorang yang datang. Nah, bagaimana juga kita yang mau dikatakan dalam nas ini berjaga-jagalah. Baik juga kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita jangan tertidur oleh kenikmatan duniawi. Oleh godaan duniawi. Ini yang harus dikatakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana di dalam minggu Advent yang pertama ini kita mempersiapkannya. Dan bagaimana kita memiliki yang namanya kesiapan. Dan bagaimana kita juga berjaga-jaga dengan waspada. Sehingga kita memiliki yang namanya iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman pada hari ini yang mengarahkan kami dalam minggu-minggu Advent ini. Kami dapat merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami ingin bagaimana merenungkan supaya kami tetap hidup dengan sukacita dan bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mengenai kedatangan Tuhan itu pasti. Dan kami dapat mempersiapkannya lebih baik lagi Tuhan. Dan kami dapat berjaga-jaga. Dan kami tidak tertidur dengan apapun godaan-godaan. Dan tetap iman kami kuat, kokoh. Mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dan yang menonton. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Yang menambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan ke Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan ketika berada dalam penyakit. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan di tengah-tengah kebutuhan kami. Ke Tuhan yang menyediakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam suka dan duka. Baik juga ketika kami mengalami yang namanya pergumulan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan TV Nusantara ini Engkau berkati mereka. Tetap menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan terutama gerejamu dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 539 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas. Huria HKBP Simbara terletak di Resort Sihumbu, Distrik 3 Humbang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum HKBP namanya HKBP Simbara, namanya HCB, pada tahun 1936 berdirilah HCB di Simbara dan sekaligus membuka gereja pendidikan atas nama Sending. Pada tahun 1942 baru diresmikan dari HCB menjadi HKBP. Guru Huria yang pertama yaitu Sintua Remanus Hasugian, dan jemaat yang pertama berjumlah 15 kakak. Yang meresmikan HKBP Simbara adalah Pendeta S. Nainggolan. Bangunan gereja yang pertama terdiri dari atap butar, lantai papan, dan
dinding bambu. Setelah guru huria pertama, Sintua Remanus Hasugian pensiun, maka diganti oleh Sintua Rasian Nahampun. Beberapa tahun kemudian, Sintua Rasian Nahampun pindah ke Sidempuan, maka guru huria diganti oleh Sintua Usia Baringin. Dan pada waktu itulah Mamyakon Batu Ojahan atau MBO oleh Pendeta J. Pasaribu, yaitu pada tahun 1978. Dan setelah Sintua Usia Baringin pensiun, maka diganti oleh Sintua Lamiaser Tumanggor. Setelah periode, maka diganti oleh Sintua Johannes Barutu. Setelah Sintua Johannes Barutu pensiun, maka diganti kembali oleh Sintua Lamiaser Tumanggor. Dan setelah periode, maka diganti oleh Sintua Mustani Hasugian. Belum sampai satu periode, yaitu sekitar 1 tahun lebih, beliau meninggal dan digantikan kembali oleh Sintua Lamiaser Tumanggor. Dan setelah periode, guru huria diganti oleh Sintua Saud Naibaho. Setelah Sintua Saud Naibaho pensiun, maka digantikan kembali oleh Sintua Lamiaser Tumanggor sampai sekarang. Jumlah penatua sekarang 12 orang. HKBP Simbara berjumlah 66 kakak, lengkap dan janda. Masih banyak biaya kami yang kurang, yaitu untuk memasang plafon, teras, dan kamar mandi. Kami mohon, kami minta supaya dapat memperhatikan kami, sebab kami sangat sekarang membutuhkannya, Pak. Supaya gereja kami ini bisa selesai sesuai dengan yang telah kami cita-citakan selama ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.